Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran ya. Silahkan kalian aktifkan kamera zoomnya terlebih dahulu ya. Bagi yang tidak berkepentingan, silahkan. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu absen dulu ya. Ibu akan lihat siapa yang join untuk pertemuan hari ini. Sepertinya masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya persilahkan untuk kalian untuk menyiapkan peralatan seperti buku, pulpen, dan buku paket dan sebagainya. Dan cari tempat senyaman mungkin agar bisa melakukan pembelajaran hari ini walaupun dalam keadaan daring. Ibu harapkan kalian semua tetap semangat dalam kondisi sekarang ini, sebagaimana seperti para pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah. Ditambah lagi di masa pandemi ini kita harus bisa menjaga imunitas tubuh kita dan pola pikir kita dengan baik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, kepada anak-anak siswa-siswi kelas 9, apakah di antara kalian ada yang masih ingat mengenai materi sebelumnya? Budi, silakan Budi, apa menurut kamu? Ya, kemarin kita membahas mengenai ancaman terhadap NKRI. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Budi. Adapun kemarin kita kan membahas mengenai ancaman terhadap NKRI. Nah, pertemuan sebelumnya itu sangat berkaitan dengan pertemuan yang sekarang, di mana mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya sendiri, di sini nanti siswa atau kalian mampu menganalisis, menelaah, kemudian mengembangkan konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui PowerPoint dan video yang nanti akan Ibu tampilkan. Sebelum kita memulai materi, Ibu akan mencoba bertanya dulu kepada kalian. Mungkin di sini ada yang sudah mengetahui apa itu arti dari cinta tanah air atau bela negara. Ya, Sok Lina silahkan. Apa menurut kamu? Ya, benar. Budi? Ya, nah mungkin itu pendapat dari teman-teman kalian semuanya ya. Dari kedua teman kalian ini, Ibu rasa sudah cukup mengenai pengertiannya. Dan di sini Ibu akan menyampaikan ulang mengenai apa itu cinta tanah air dan bela negara. Cinta tanah air itu sendiri merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa lain. Mungkin secara singkat lebih dikenal sebagai perilaku diri kita ya untuk mencintai bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sedangkan bela negara sendiri yaitu sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang,
suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Mungkin itu sedemikian kecil ya dari pengertian cinta tanah air dan bela negara. Sekarang kita lanjut aja ke materi inti. Ibu di sini akan men-screen PowerPoint mengenai cinta tanah air dan bela negara. Ibu harapkan kalian mengamati ya dan menulis informasi yang menurut kalian penting agar bisa pas ulangan kalian mengingat menulisnya karena sudah menulisnya. Silakan perhatikan. Nah, pertama di sini ada pengertian bela negara. Sudah disebutkan tadi sebelumnya, tapi di sini Ibu akan membahas kembali, yaitu bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, adapun dalam pasal 9 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di sini bisa diartikan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kurang lebih seperti kayak tadi ya untuk pengertiannya. Nah, di sini ada landasan konsep bela negara yaitu wajib militer. Selanjutnya, adapun syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang, yang dimana kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Di sini juga ada unsur dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Dari syarat yang tadi telah Ibu jelaskan, sudah jelas ya bahwa mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar negara kita. Adapun dasar hukum dan peraturan tentang bela negara itu ada di TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Terus yang kedua ada di Undang-Undang nomor 29 tahun 1954. Dan ada juga di Undang-Undang nomor 20 tahun 1982. Nah, ada lagi di TAP MPR nomor 6 tahun 2000 dan nomor 7 tahun 2000. Ada juga di amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Dan di nomor 3 tahun 2002. Untuk lebih jelasnya entar kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, adapun landasan hukum bela negara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu landasan ide atau Pancasila. Yang kedua landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Di sini banyak sekali pasal-pasal, ntar kalian pelajari aja ya. Yang ketiga yaitu landasan operasional, yaitu ada di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Nah, di dalam undang-undang itu ada perwujudan bela negara yang terdiri dari 4 poin.
Selanjutnya bela negara dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 2002. Tadi sudah dibahas di slide pertama ya. Kemudian di sini ada juga contoh-contoh bela negara, misalnya yang pertama melestarikan budaya. Terus bagi pelajar mungkin belajar dengan rajin. Yang ketiga, sebagai warga negara mungkin kita harus taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Sini juga ada pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Gitu ya. Sekarang kita ke arti pembelaan negara. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, Ibu sebutkan salah satu aja ya, sebagai syarat berdirinya suatu negara. Yang kedua, untuk melindungi kedaulatan negara. Yang ketiga, untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan memiliki kewajiban hak yang jelas. Alasan di sini ada 4 poin. Di sini ada bentuk-bentuk bela negara dibagi menjadi 2, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Secara fisik, contohnya TNI, yaitu mengangkat senjata atau rakyat berkarya nyata dalam proses pembangunan. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesional dan kemampuannya. Wujud bela negara itu ada dari lingkungan keluarga, di sini ada lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sini ada juga contohnya, ada lingkungan keluarga, misalnya menjaga nama baik keluarga. Dalam lingkungan sekolah tidak mengikuti tawuran. Yang ketiga ini ada dari lingkungan masyarakat, misalnya aktif dalam kegiatan masyarakat, misalnya ikut dalam organisasi kayak Karang Taruna kayak gitu ya. Di sini ada lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, contohnya melestarikan adat dan budaya asli daerah. Selanjutnya, di sini ada pengertian pertahanan negara. Ibu masukkan sedikit ya dalam materi ini, yaitu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini juga udah kita pelajari minggu lalu, yaitu ancaman. Ibu masukkan sedikit tentang pengertian ancaman, jenis-jenis ancaman. Udah, ancaman dibagi 2, ancaman militer dan ancaman non militer. Sini juga ada fungsi negara. Fungsi negara adalah sekumpulan masyarakat. Adapun pengertian negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Adapun fungsinya yaitu melaksanakan ketertiban, terus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Di sini ada fungsi menegaskan keadilan. Ada juga di sini unsur-unsur negara, yang dimana suatu negara dinyatakan sah apabila berdiri sebagai suatu negara memiliki 4 unsur, yaitu adanya rakyat, atau suatu negara harus ada rakyat, sekumpulan manusia ya. Yang kedua, wilayah, yaitu tempat bagi rakyat dalam bernegara. Yang ketiga, ada pemerintahan. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Mungkin itu saja ya materi dari PowerPoint. Silakan kepada anak-anak apabila ada yang dipahami, tidak dipahami, ada yang ditanyakan, silakan. Bagaimana? Masih ada yang ditanyakan atau kurang paham mengenai materi ini?
Kalau begitu Ibu lanjutkan saja ya ke penayangan sebuah video. Nanti kalian silahkan perhatikan, lalu catat informasi yang sekiranya menurut kalian penting dan analisis permasalahan yang berkaitan dengan video tersebut. Datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia pimpinan Soekarno-Hatta. Untuk itu, Indonesia harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut 9 perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Surabaya adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman dan W.P.C. Blokman untuk menurunkan bendera Belanda. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. 3. Pertempuran Surabaya 10 November merupakan pertempuran tentara dan misui proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tentara Bitaria Raya dan India Britariania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris, terjadi antara 20 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dimulai saat pasukan Sekutu dan Nika atau pemerintah sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Kemudian Sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. 5. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah pada era revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peperangan ini terjadi di Medan, Sumatera Utara, dulu masih bernama Sumatera Timur. Beberapa bulan setelah proklamasi, pemicu pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan Sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran Sekutu selaku pemenang Perang Dunia II adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia, dan ternyata Sekutu membocengi Nika. 6. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Margarana terjadi pada 20 November 1946 dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan PKR di wilayah ini bertempur untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II. Kemudian Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. 8. Perlawanan agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diperlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sajril, dan beberapa tokoh lainnya. 9. Perang Gerilya
adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotasi, dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. Nah, setelah kalian tadi melihat tayangan video, silahkan diskusikan bersama kelompok kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan video tersebut. Diskusikan melalui grup WA yang telah disediakan. Optimalkan waktu yang Ibu berikan ya. Nah, selama diskusi nantinya kalian harus melakukan pemeriksaan apakah benar tidaknya hipotesis yang kalian lakukan. Kemudian setelah itu presentasikan dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, apabila dari setiap kelompok ada pertanyaan atau komentar, silakan kalian tampung. Nah, kemudian tarik kesimpulan dari setiap pertanyaan setiap kelompok dari awal pembelajaran sampai akhir presentasi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih yang telah berkenan hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar dalam pembelajaran daring ini. Untuk mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.